Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Naya, perwakilan dari grup 9 akan menjelaskan proyek akhir dari kelompok 9, yaitu metode MC-Shulo-Pitts atau MCP, yaitu mengklasifikasi kelayakan penerimaan karyawan. Sini ada anggota kelompok dari grup 9, yaitu ada saya Rahmi Inaya dan rekan saya yaitu Kak Anastasia Permatasari. Apa itu MCP? MC Shulo Pitts adalah model neuron buatan paling sederhana yang diusulkan oleh Warren MC Shulo dan Walter Pitts. Model ini mensimulasikan cara kerja neuron biologis, yaitu menerima sinyal input, menjumlahkan bobot input membandingkan dengan threshold atau theta, menghasilkan output biner. Studi kasus. Nah, di sini klasifikasi kelayakan karyawan. Sebuah perusahaan ingin menentukan apakah seorang pelamar layak diterima berdasarkan nilai ujian dan pengalaman kerja menggunakan metode MCP. Input sini yang diinput yaitu nilai ujian tulis, pengalaman X2-nya pengalaman kerja, dan X3-nya ada lulus wawancara. Di sini ada parameter MCP yaitu bobot W1, W2, W3. Di sini ada 1, 2, 3, 1, 1, 1. Terus tetanya itu ada 2, atau batas akhirnya ada 2. Output 1 yaitu layak jika net kurang lebih dari theta atau 2. Outputnya, jika outputnya 0 atau tidak, maka di sini jika net kurang dari theta atau 2. Di sini ada demo aplikasi klasifikasi MCP dari grup 9. Di sini ada masukan nilai ujian ke skalanya yaitu 0 sampai 100. Pengalaman kerja tahun di sini isi tahunan. Ini hasil wawancaranya di sini lulus atau tidak. Nah, di sini ada hasilnya layak diterima. Jika net sama dengan 3, maka lebih dari theta sama dengan 2, outputnya 1. Alur kerja MCP di sini yaitu input data pelamar, proses hitung net, cek net apakah lebih dari theta, terus outputnya 0 atau 1. Contoh perhitungan manualnya, misal ini ada pelamar A, ujian tertulisnya apakah lebih dari 70. eh, di sini pelamar A yaitu lebih dari 70, ya. Berarti ininya 1. Terus pengalaman lebih dari 1 tahun, terus wawancaranya lulus, maka netnya yaitu 3. eh Apakah di sini net lebih dari 2? Maaf, apakah di sini net lebih dari 2? Di sini iya, hasilnya layak. Dan pelamar B, ujiannya lebih dari 70, iya, terus pengalamannya tidak, wawancaranya lulus, maka di sini netnya apakah net lebih dari 2? Iya. Nah, maka hasilnya layak. Pelamar C di ujiannya di bawah 70, di bawah 70, terus pengalaman kerjanya di bawah 1 tahun, wawancaranya lulus, netnya 1, apakah net kurang dari 2? Yaitu tidak. Apakah net lebih dari 2? Yaitu tidak. Jadi hasilnya tidak. Dan di sini pelamar D, ujian tertulisnya apakah lebih dari 70? Di sini tidak. Pengalamannya kurang dari 1 tahun, wawancara tidak lulus, dan netnya 0, maka net kurang lebih dari 2, yaitu tidak. Jadi hasilnya tidak. Ini ada rumusnya, net sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3. Maka bobot semua sama dengan 1, threshold atau tetanya yang sama dengan 2. Jika net lebih dari 2, maka pelamar dinyatakan layak diterima.
Kesimpulan dari aplikasi ini yaitu efisiensi seleksi, membantu HRD menyeleksi pelamar secara objektif dan berdasarkan kriteria terukur. Yang kedua dapat dikembangkan, yaitu model ini dapat diperluas dengan lebih banyak kriteria dan bobot yang disesuaikan. Ketiga, berbasis JST MCP, yaitu menggunakan model neuron buatan eh, paling sederhana, mudah dipahami dan diterapkan. Penerimaan nyata, penerimaan nyata cocok digunakan oleh perusahaan kecil menengah untuk proses rekrutmen awal. Oke, selanjutnya yaitu kita coba demo aplikasinya, yaitu misalkan di sini klasifikasi kelayakan penerimaan karyawan. Di sini ada data input pelamar, yaitu misal X1-nya kita isi eh, mendapatkan nilai 81. Beliau memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun dan hasil wawancaranya lulus, maka di sini hasilnya yaitu layak diterima. Dan kita coba kalau nilai ujiannya itu 70 dan pengalaman kerjanya itu di bawah 1 tahun, hasil hasil wawancaranya lulus, maka di sini eh, orang tersebut layak diterima karena memenuhi syarat minimum yaitu memiliki netnya itu 2. Terus kita coba lagi nilai pelamar selanjutnya yaitu nilai ujian tulisnya di sini kita taruh 20. Beliau memiliki pengalaman kerja 2 tahun dan hasil wawancaranya di sini hasil wawancara tidak lulus, maka di sini hasil akhirnya yaitu tidak layak diterima karena eh, netnya itu hanya 1 di bawah theta atau di bawah 2. Jadi eh, sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.